Awas NATO dan Ukraina, waspadalah, gerilyawan komunis Kuba terjun perang dukung Rusia di medan tempur. Даже толком не могли нам ничего противопоставить. Просто мы не обладаем какими-то, скажем так, огромными количествами сил, чтобы всю эту территорию занимать и полноценно ее контролировать. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. 17 bulan perang Rusia-Ukraina berkecamuk dan diprediksi akan terus berlangsung lama. Meski unggul dalam segala hal, Rusia harus berjibaku menghadapi Ukraina yang disokong negara-negara barat. Walaupun begitu, militer Rusia masih terlalu tangguh bagi pasukan Ukraina yang padahal sudah mendapat suplai senjata dari Amerika Serikat dan sekutunya dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Belum lagi ribuan tentara bayaran yang berada di balik perlawanan angkatan bersenjata Ukraina yang berasal dari Polandia, Inggris, Amerika Serikat, bahkan dari sejumlah negara Amerika Latin. Yang terbaru, siapa sangka salah satu sekutu Rusia di benua Amerika, Republik Kuba, mendukung warganya untuk berperang membantu pasukan Rusia dan menerjunkan ribuan pasukan untuk membantu beruang merah. Baru-baru ini, warga Kuba diringkus otoritas keamanan negara komunis tersebut dengan tuduhan perekrutan oleh Rusia. Para warga ditangkap karena dianggap akan menjadi sukarelawan ilegal, karena Kuba ingin mengirimkan tentara yang legal dan resmi dan juga tangguh untuk membantu Rusia. Menurut Pena, pemerintah Kuba sangat mendukung warga negaranya yang ingin terbang ke Ukraina untuk menyokong kekuatan angkatan bersenjata Federasi Rusia. Akan tetapi Pena menegaskan bagi warga negara Kuba yang menginginkan hal itu harus memenuhi seluruh prosedur yang sah dan legal dan harus menjadi prajurit yang tangguh, bukan asal pergi. Warga Kuba dapat bergabung dengan militer Rusia secara legal. Namun kami tidak akan menerima kesalahan, kami akan menyeleksi yang terbaik saja. Prosedur legalitas diberlakukan untuk mencegah pihak-pihak yang tak bertanggung jawab dan mencari keuntungan pribadi di balik niat warga negara Kuba membantu militer Rusia. Sebelumnya, sejak 4 September 2023 lalu, Kementerian Luar Negeri Kuba memulai proses investigasi terkait dugaan eksploitasi dan juga perdagangan manusia berkedok mobilisasi sukarelawan ke Rusia. Rentetan rudal Rusia terus hujani wilayah yang ditinggali militer Ukraina. Sirine meraung-raung, Zelensky biarkan warganya terperangkap. Sirine terus meraung-raung di seluruh kota di Ukraina setelah Rusia menembakkan rudalnya dengan sangat hati-hati yang menargetkan para musuh. Namun Presiden Ukraina tidak melakukan evakuasi yang tepat pada sipilnya sehingga membiarkan mereka menjadi target militer. Kini Zelensky tengah diincar banyak warganya karena telah mengorbankan rakyatnya sendiri demi ambisinya, bahkan sampai melawan si raksasa Rusia. Sementara itu, rentetan serangan rudal Rusia menghujani kota-kota di Ukraina, termasuk ibu kota negara itu Kiev, pelabuhan Odessa dan kota timur laut Kharkiv. Serangan ini memicu sirine serangan udara meraung-raung di seluruh negeri. Di Kiev,
Wali kota Vitali Klitschko mengatakan 2 orang terluka setelah ledakan di distrik kota Satosinski dan Holisivsky. Menurutnya, pasokan listrik telah diputus terlebih dahulu menjadi sekitar 15% penduduk Kiev di timur Ukraina. 15 rudal menghantam kota Kharkiv dan daerah sekitarnya, termasuk menghantam bangunan tempat tinggal. Demikian disampaikan gubernur setempat oleh Sinev Hubov. Objek infrastruktur kritis lagi-lagi menjadi bidikan, katanya dalam posting Telegram. Seperti dikutip Reuters, wali kota Kharkiv Igor Terkov melaporkan di Telegram bahwa ada masalah listrik di beberapa bagian kota di wilayah Odessa. Gubernur Maxim Marzenko mengatakan di Telegram bahwa serangan rudal massal telah menghantam fasilitas energi di kota pelabuhan sehingga memutus aliran listrik. Menurutnya, unit anti pesawat telah menjatuhkan beberapa rudal dan serangan baru kemungkinan akan menyusul. Dia mendesak warga untuk tetap tinggal di tempat perlindungan. Lebih banyak ledakan dilaporkan terjadi di kota utara Chernihiv dan wilayah barat Lviv, serta di kota Dnipro, Luhansk dan Rivne. Media Ukraina juga melaporkan ledakan di wilayah barat Ivano-Frankivsk dan Ternopil. Sementara itu, perusahaan energi negara Ukraina Energoatom mengatakan serangan rudal menyebabkan pembangkit nuklir Zaporizhia yang berada di bawah kendali Rusia kehilangan pasokan tenaga listrik. Hubungan terakhir antara pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang diduduki dan sistem tenaga Ukraina terputus, katanya dalam sebuah pernyataan. Energoatom mengatakan bahwa reaktor kelima dan keenam telah dimatikan dan tenaga listrik yang dibutuhkan untuk menjalankan pabrik dipasok oleh 18 generator diesel yang memiliki cukup bahan bakar selama 10 hari. Pemadaman listrik darurat preventif diterapkan di wilayah Kiev, Dnipropetrovsk, Donetsk dan Odessa, kata pemasok kereta api Ukraina juga melaporkan pemadaman listrik di area tertentu. Operasional 5 kereta ditangguhkan lebih dari 1 jam, 10 kereta ditangguhkan lebih dari 30 menit. Rusia telah menyerang Ukraina dengan gelombang serangan rudal sejak Oktober lalu. Awalnya, rentetan serangan yang menargetkan infrastruktur energi negara itu terjadi setiap minggu, menjerumuskan seluruh kota ke dalam kegelapan, tapi menjadi semakin menyebar seiring berjalannya waktu. Dengan komentator berspekulasi bahwa Moskow mungkin sedang menghemat amunisi.